Perkenalkan, nama saya Juan Wongkar. Saat ini saya akan mempresentasikan pelajaran entrepreneurship, yaitu tentang mengelompokkan gagasan-gagasan atau ide bisnis, mengidentifikasikan peluang-peluang bisnis, melakukan riset pasar sebagai suatu peluang, melakukan pengelolaan peluang pasar, dengan dosen pengajar yaitu NER Insinyur Chris Hombokau MT IMP. Mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. Yang kedua, penelitian lapangan. Yang ketiga, menjelaskan definisi ide bisnis. Yang keempat, mengidentifikasi pentingnya membangun ide bisnis. Yang kelima, menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis. Dan yang terakhir, menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Kita masuk pada topik yang pertama, yaitu mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. Berikut adalah beberapa cara untuk mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. Yang pertama, analisis tren pasar, yaitu observasi tren atau memahami tren yang sedang berkembang di pasar adalah langkah pertama. Ini bisa melibatkan teknologi baru, perubahan dalam perilaku konsumen, atau kebijakan pemerintah yang mempengaruhi industri tertentu. Selanjutnya, menganalisis kebutuhan konsumen. Cermati perubahan dalam kebutuhan atau preferensi konsumen yang bisa membuka peluang bisnis baru. Selanjutnya, mengikuti berita industri. Ikuti berita dan perkembangan terbaru dalam industri atau sektor yang Anda minati untuk melihat peluang yang mungkin muncul. Yang kedua, riset pasar, yaitu survei konsumen atau lakukan survei atau wawancara untuk mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh konsumen yang belum terselesaikan. Ini bisa menjadi ide bisnis yang potensial. Selanjutnya, analisis kompetitor. Pelajari pesaing yang ada di pasar. Identifikasi kelemahan atau celah yang bisa Anda manfaatkan untuk menawarkan sesuatu yang lebih baik atau berbeda. Selanjutnya, menggunakan data sekunder. Manfaatkan laporan industri, statistik, atau data riset pasar yang sudah ada untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang pasar yang Anda tuju. Selanjutnya, topik pembahasan yaitu penelitian lapangan. Penelitian lapangan adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data atau informasi secara langsung dari sumbernya di lapangan, yaitu melalui interaksi langsung dengan objek penelitian. Biasanya, penelitian lapangan digunakan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat dan konkret mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat, termasuk dalam konteks mengidentifikasi peluang bisnis. Topik selanjutnya yaitu menjelaskan definisi ide bisnis. Ide bisnis adalah gagasan atau konsep yang muncul dengan tujuan untuk menghasilkan produk, layanan, atau solusi yang dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar, serta memberikan keuntungan bagi pelaku bisnis. Solusi atau masalah. Banyak ide bisnis yang muncul sebagai solusi atas masalah yang dihadapi oleh individu atau kelompok dalam kehidupan sehari-hari. Yang memberi ide bisnis merupakan titik awal dari setiap usaha atau perusahaan yang nantinya akan dieksekusi dan dikembangkan menjadi sebuah bisnis yang operasional. Karakteristik dari ide bisnis yaitu inovatif. Ide bisnis seringkali mengandung elemen inovasi, seperti menciptakan produk baru atau menawarkan solusi yang lebih baik daripada yang sudah ada di pasar. Yang kedua, berbasis pada kebutuhan pasar. Sebuah ide bisnis yang baik harus didasarkan pada kebutuhan atau keinginan pasar. Oleh karena itu, riset pasar menjadi penting untuk memastikan ide tersebut relevan dan memiliki permintaan. Dan potensi keuntungan ide bisnis
harus memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang cukup bagi pemilik bisnis dan dapat berkembang dalam jangka panjang. Dan topik selanjutnya yaitu mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Mengidentifikasi ide bisnis yang potensial membutuhkan pendekatan yang sistematis dan kreatif. Berikut adalah beberapa cara untuk mengidentifikasi ide bisnis yang dapat menjadi peluang sukses. Yang pertama mengidentifikasi masalah yang belum terpecahkan. Amati kehidupan sehari-hari. Banyak ide bisnis yang muncul dari masalah yang sering dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Perhatikan keluhan atau kebutuhan orang-orang di sekitar Anda. Coba pikirkan, apa masalah yang sering mereka hadapi dan bagaimana saya bisa memberikan solusi. Contoh, misalnya jika Anda sering mendengar keluhan tentang kesulitan mencari tempat parkir di area yang padat, Anda bisa mempertimbangkan ide bisnis terkait aplikasi parkir. Yang kedua, melihat peluang di pasar yang ada. Riset kompetitor, cek apa yang sudah ada di pasar, dan cari peluang untuk perbaikan atau inovasi. Cobalah untuk menemukan celah atau kekurangan yang belum dipenuhi oleh bisnis yang ada. Contoh, jika banyak restoran yang menyajikan makanan cepat saji tetapi kurang menyajikan pilihan makanan sehat, Anda bisa mempertimbangkan membuka restoran cepat saji sehat. Selanjutnya itu menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis. Membangun ide bisnis sangat penting karena ide bisnis adalah fondasi utama dari setiap usaha atau perusahaan. Semua ide bisnis yang solid dan terencana dengan baik dapat menjadi dasar untuk membangun perusahaan yang sukses dan berkelanjutan. Berikut adalah beberapa alasan mengapa penting untuk membangun ide bisnis yang baik. Yang pertama, dasar dari keberhasilan bisnis. Landasan awal. Ide bisnis yang baik adalah titik awal untuk segala sesuatu yang akan dikembangkan dalam bisnis. Tanpa ide yang jelas, akan sulit untuk merancang strategi, merencanakan sumber daya, atau menentukan langkah-langkah eksekusi. Sebuah ide yang baik menjadi panduan dalam mengambil keputusan penting untuk perkembangan bisnis. Contoh, sebuah ide bisnis seperti aplikasi pengiriman makanan sehat menjadi landasan yang memungkinkan Anda untuk mengembangkan model bisnis, target pasar, serta strategi pemasaran yang tepat. Yang kedua, menentukan keunikan dan diferensiasi dari pesaing. Dengan memiliki ide bisnis yang unik atau inovatif, Anda bisa menawarkan sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada di pasar. Ini memberi Anda keuntungan kompetitif dan memudahkan bisnis